Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, apa kabarnya hari ini? Semoga semakin hari semakin bertambah bahagia, semakin bertambah senang, sehat jasmani dan rohaninya. Ya, senang sekali Maya bisa menjumpai my friend kembali dalam konten Ruang di Jiwa. Mohon maaf minggu lalu nggak upload untuk konten Ruang di Jiwa karena ada sedikit kesibukan, jadi nggak sempat untuk ngambil gambar untuk syutingnya. Iya my friend, di episode kali ini Maya mau berbagi cerita tentang light worker. Apa itu light worker? Light worker dalam bahasa Indonesia yaitu pekerja cahaya. Ya, di sini Maya mau berbagi cerita setelah mempelajari dari berbagai macam sumber, akhirnya menyimpulkan saya salah satu dari light worker tersebut. Nah, dengan mengetahui ciri-ciri yang memang saya alami, karena saya belajar ya, nggak ada guru seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Saya mengalami banyak hal, tapi saya sendiri juga nggak ngerti itu maksudnya apa. Kemudian perlahan-lahan satu-satu ditunjukin. Jadi akhirnya saya semakin banyak tahu istilah-istilahnya atau ini maksudnya apa, karena akhirnya mendapatkan petunjuk untuk ini referensinya dari sini, ini sumbernya dari sini, ini loh yang kamu alami, istilahnya ini gitu. Sebelumnya bingung gitu loh, ini apa ya, ini kenapa ya gitu. Untuk ciri-ciri dari light worker itu sendiri, ini dari kesimpulan yang Maya alami juga dan Maya cari untuk sumber referensinya, karena harus sesuai juga ya, supaya istilah-istilahnya pun tepat. Ciri yang pertama yaitu seorang light worker biasanya dia ditempa dengan berbagai macam peristiwa, berbagai macam cobaan, baik itu dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam perekonomiannya, kerjaan gitu ya, atau di kantor, sampai kalian merasa stres berat, depresi, karena ini salah, itu salah, sudah berbuat yang sesuai dengan aturan tapi masih juga salah, masih juga nggak kebenaran. Kayak seolah-olah kok Tuhan nggak adil banget gitu loh, kenapa aku dikasih cobaan seperti ini. Jadi akhirnya kitanya depresi, kitanya stres yang berat. Beberapa ada yang rasanya pengen mati gitu, rasanya udah gak kuat lagi. Tapi kemudian akhirnya karena dia banyak berdoa, dia banyak berbicara dengan diri sendiri, introspeksi, dia mencari jati dirinya, akhirnya dia mendapatkan pertolongan dengan terbangunkannya spiritualnya. Jadi my friend yang mengalami depresi, stres yang berlebihan karena permasalahan yang tidak pernah berhenti silih berganti, itu banyak-banyaklah untuk berbicara dengan diri sendiri, ngobrol lah sama Allah gitu, sama Tuhan, curhat, karena lebih baik curhat ke Allah ya daripada kita curhat ke teman-teman. Bukan solusi yang didapat, kita malah diomongin, malah gak enak lah ujung-ujungnya. Betul, memang ini ada fasenya, karena pasti awal itu kita pengen cerita, kita mengalami kesulitan ini itu, tapi kemudian pada akhirnya di titik temu itu, di titik kalian merasa sudah tidak bisa lagi, kayaknya udah nggak ada yang dengerin kalian, nggak ada solusi, akhirnya kalian pun jadi banyak ngobrol sama diri sendiri, dan itu baik, itu adalah pertanda yang baik. Teruskan sampai insya Allah kamu menemukan jawaban dari semua itu, kamu menemukan jati diri kamu merasakan kebangkitan spiritual kamu. Kenapa
seorang light worker itu ditempa dengan banyak peristiwa, dengan banyak ujian dan cobaan, karena misinya itu untuk banyak membantu sesama, untuk meningkatkan vibrasi di semesta ini, di bumi kita ini. Dengan mereka yang ditempa secara langsung mengalami kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, maka dia akan tahu solusi dan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Jadi memang biasanya dia ditempa, sehingga dia tahu, dan akhirnya dia bisa bercerita, dia bisa berbagi pengalamannya real, bukan teori, karena itu memang dia alami. Dan biasanya ciri-ciri light worker yang kedua yaitu dia adalah jiwa tua. Jiwa tua itu bagaimana maksudnya? Jiwa tua itu dia memiliki cara pandang yang tidak seperti usianya. Dia lebih nuain, lebih bijaksana. Kadang-kadang ya saya juga mikir, kok gue bisa ya ngomong gini ya? Gue ngomong apa sih? Jadi kayak gitu loh, kok tiba-tiba itu udah mengalir begitu aja. Kita memberikan masukan pada orang tuh, tapi kok kayaknya itu juga masukan buat diri kita sendiri. Jadi gitu, jadi kita memiliki jiwa tua, jiwa yang lebih bijaksana, jiwa yang lebih banyak memahami hal-hal lain gitu, pengalamannya banyak. Nah, ciri-ciri yang ketiga, seorang light worker itu dia memiliki banyak cinta, dan ini juga yang saya rasakan. Entah kenapa, saya juga nggak ngerti, saya juga nggak paham, dan baru paham saat ini ya, ketika saya sudah menemukan sumber-sumber yang akhirnya saya tahu, oh ternyata ini ciri-ciri yang saya miliki. Itu apa ya? Semua dilakukan berdasarkan cinta. Walaupun kamu disakitin, walaupun kamu diperlakukan tidak adil, ini banyak ya macam-macam hubungannya, bisa hubungan pasangan ataupun dalam pekerjaan. Misalnya bos kamu pilih kasih, padahal kamu udah cinta banget sama pekerjaan itu, ya kamu menjalani aja gitu karena kamu cinta gitu. Atau ditusuk dari belakang oleh temen kamu, sahabat kamu, nah kamu sayang sama dia, kamu tahu dia baik lah, kamu memandang itu secara dia baik gitu. Ya udah, jadi senang menebarkan cinta, senang dengan cinta. Sampai waktu saya dulu punya sanggar ya, kita punya lagu wajib yang judulnya Semua Karena Cinta, lagunya Joy Tobing dulu yang Indonesian Idol. Itu kayaknya jadi lagu wajib banget waktu masih di sanggar di Giant Mega Bekasi dulu. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Aduh, itu benar-benar deh, liriknya luar biasa banget tentang cinta. My friend, cari coba dan dengarkan sendiri lagu itu. Buat saya itu sesuatu kekuatan. Untuk ciri-ciri yang keempat, yaitu karena dia punya cinta, akhirnya dia tulus melakukan sesuatu itu. Dia nggak pernah hitung-hitungan, walaupun disakitin, walaupun dihianati, walaupun ditusuk atau apapun, dia tetap melakukan semua itu dengan tulus gitu loh. Aduh, saya juga nggak ngerti kenapa begini, tapi itu juga yang salah satu bagian yang saya rasakan. Pernah waktu itu saya juga dibaca pakai tarot, itu udah belasan tahun yang lalu juga. Yang keluar tarotnya saya ditikam-tikam tuh dari belakang pakai pisau, apa kartu tarotnya keluar seperti itu. Ada orang yang ditikam-tikam dengan pisau. Terus yang membaca bilang gini, ya kamu akan terus disakiti tapi kamu bertahan gitu. Dan kenyataannya iya gitu loh. Di perjalanan hidup saya
Tapi semua mengalir begitu aja ya, mungkin karena cinta itu jadinya enggak. Ya sakit, tapi ya udah, gitu aja, jalan gitu aja. Yang kelima, tidak memandang materi. Ya, waktu saya pertama kali punya sanggar pun, pertama kali ngajar pun kan nggak dibayar tuh, walaupun yes gitu. Tapi kemudian saya punya sanggar pun saya tidak sampai akhirnya mulai berjalan dengan jejak gitu kalau kata orang Jawa. Akhirnya kita tetapkan punya pendaftaran sekian, bulanan sekian. Jadi terserah deh mau kasih berapa gitu, atau nggak kasih juga nggak apa-apa, yang penting sudah berbuat sesuatu yang membantu orang, membahagiakan orang, itu udah sesuatu yang luar biasa banget. Padahal kita juga ibaratnya nggak punya apa-apa ya waktu dulu ya, pada saat saya harus merintis usaha dan kala itu saya harus jadi tulang punggung keluarga. Tapi ya seneng aja gitu loh kalau bisa nolong orang gitu. Sampai saya juga berangkat ngajar cuma punya uang 5.000, tapi dengan tekad dan nekatnya akhirnya saya bisa pulang lagi. Nggak tahu kenapa, ibaratnya saya pekerjaannya cuma begitu-gitu, cuma ngajar gitu, tapi berkahnya luar biasa. Dan itu benar, dalam agama pun kalau kita memang tulus niat untuk bantu orang, itu rezeki datangnya luar biasa. Dan itu benar saya alami. Saya juga pernah kan diceritain juga di konten Ruang di Jiwa di episode mana saya lupa. Waktu itu saya bingung harus bayar hotel itu bagaimana, karena itu nggak ada ini kan di hotel ya. Kalau misalnya di mall, peserta bisa on the spot. Stres juga waktu itu saya mau bayar hotel. Pakai uang apa? Udah nggak ada uang lagi. Tapi ya Allah, luar biasa, Allah memang maha baik. Ada rezekinya dan semua bisa terbayarkan. Alhamdulillah ya Allah, itu kebesaran Allah yang berkali-kali selalu saya terima, saya rasakan. Yang keenam, ciri-cirinya suka lihat-lihat keluar. Lihat-lihat keluar dalam tanda kutip, jalan-jalan, traveling, atau mungkin travelingnya secara astral. Saya juga tadinya nggak tahu ya ini apa, kok saya beberapa kali mengalami, ya itu ternyata istilahnya namanya itu astral projector. Saya pernah membersihkan rumah ketika itu, rumah lagi diambrukin, dibangun, dirombak ulang, itu saya datang. Lalu saya suka kok kayak pergi kemana gitu. Ternyata itu adalah istilahnya astral projector. Ya, ciri-cirinya salah satunya itu selain traveling secara dunia ya, kita senang. Saya tuh senang, makanya saya suka ngintilin Pak suami kerja. Karena saya senang aja nyetir. Saya dulu supir lintas Sumatera dan lintas Jawa. Nah, waktu saya sering dulu Lampung nyetir sendiri PP, terus waktu masih gadis tuh. Terus sekarang sih setahun yang lalu saya masih sempat 2019 itu ke Jogja nyetir sendiri juga. Pak suami bisa nyetir, tapi saya senang, saya senang aja gitu loh nyetir kemana-mana. Jadi senang jalan-jalan, senang lihat-lihat sambil nyetir, sambil ngobrol dalam hati, sambil ngobrol sama awan, sambil ngobrol sama alam sekitar. Itu sih biasanya yang saya lakukan. Buat saya dengan jalan-jalan itu akhirnya saya refresh ya, menyeimbangkan body, mind, and soul saya. Menyeimbangkan badan, pikiran, dan perasaan saya untuk memulihkan kembali energi. Buat saya seperti itu sih. Jadi seperti ada energi baru kalau udah habis jalan-jalan tuh. Kalau udah di rumah aja rasanya suka yang aduh gitu. Tapi untung pas suami juga seneng jalan, jadinya sama kita.
Ciri-ciri selanjutnya yang ketujuh yaitu suka menolong, suka dengan pekerjaan sosial. Ya seperti yang tadi sudah diceritakan juga ya, senang aja gitu loh melakukan pekerjaan sosial, membantu orang dengan cinta dan ketulusan. Begitu ciri-cirinya. Dan yang nomor 8, biasanya dia peka atau empat ya. Dia bisa merasakan energi dari lawan bicara atau orang lain, atau yang hanya lewat selintas aja. Jadi dia lebih punya empati karena dia mampu untuk merasakan energi itu. Ya, jiwa kemanusiaan, jiwa menolongnya itu jadi semakin lebih peka. Nah, yang selanjutnya nih, yang terakhir, yang ke-9 ya, dia akhirnya ingin bercerita seperti yang saya lakukan ini. Dorongan dari dalam hati untuk udah bikin YouTube aja. Kamu males nulis sih, berkali-kali sih sebetulnya. Dan saya sempat juga nulis di WA gitu, cerita pengalaman horor saya. Saya bikin cerita misteri. Karena saya males nulis ya, jadinya ya udah berhenti gitu aja. Berkali-kali sebetulnya di hati itu ada dorongan, dong nulis. Tapi atau belum sampai situ. Makanya ketika dorongan itu, ayo kamu buat YouTube aja nih, dari dalam hati kamu buat YouTube, bercerita di situ, berbagi cerita di situ dari pengalaman. Oke, saya laksanakan. Jadi gitu deh. Oke, my friend, itu tadi ciri-ciri dari light worker atau pekerja cahaya. Jika my friend yang menyaksikan video ini pasti juga kalian mempunyai tanda-tanda spiritualnya sedang proses dibangunkan atau mungkin sudah terbangunkan, karena merasa tertarik dengan video yang saya buat ini. Berarti insya Allah kita menjadi satu frekuensi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk komen di bawah pengalaman kalian, mungkin bisa di-share, diceritakan. Subscribe juga, like dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.